Jangan mimpi produk digital kalian tuh bakal terjual. Semisal teman-teman tuh cuman lempar link sana sini tanpa strategi yang jelas. Di sini aku bakal share pengalaman aku dan juga berbagai pengalaman teman-teman aku yang jual produk digital. Cara mereka untuk jual produk digital. Ini berbagai strategi yang mereka pakai. Ada 3 poin pentingnya. Aku bakal bahas dan bedah ini satu persatu. Yang pertama, pilih niche content ya. Jangan ngasal bikin konten. Di beberapa video-video aku sebelumnya, aku selalu nge-highlight bahwasanya memang selalu fokus ke quality gitu. Dan salah satunya adalah teman-teman mesti punya niche content yang jelas. Semisal teman-teman ini jual produk digital template Canva. Jadi kontennya itu jangan ngomongin skincare teman-teman. Konten itu mesti ngomongin tentang Canva ya. Atau ya tips tutorial Canva. Kemudian mungkin tools-tools yang emang membantu kita ngedesain lewat Canva. Dan juga life hack ya. Ataupun cheat-cheatnya ketika kita emang mau ngedesain pakai Canva ya. Jadi dengan kita pilih niche yang jelas, audiens tahu, oh si Rizky itu dia emang ahli di bidang ini gitu ya. Karena kontennya itu tentang Canva gitu. Jadi terkadang teman-teman, audiens itu butuh konteks ya. Mereka nge-follow kita itu karena mereka tuh paham, oh akun ini emang yang ngebahas tentang spesifik tentang template Canva gitu ya. Nah, jadi kita sekaligus untuk ngebangun branding teman-teman. Jadi tanpa niche yang jelas, produk kita itu bakal kayak jualan di pasar yang gelap gitu. Gak ada yang tahu, habis itu gak kelihatan, dan gak kedengeran gitu. Sehingga ya kita gak dipercaya gitu. Jadi step pertama adalah teman-teman tuh mesti punya niche content yang jelas. Sesuaikan juga dengan produk digital teman-teman gitu. Itu tips yang pertama. Yang kedua, content creation ya. Ini kita tuh mesti mulai bikin konten teman-teman. Mulai produksi konten yang ngasih value. Ini bukan soal dalam artian kata banyak-banyakan konten ya. Bukan ke quantity, tapi lebih ke quality gitu. Selalu bikin konten sebagai masterpiece lah gitu ya. Jadi fokusnya itu ada ke quality gitu. Teman-teman tuh bisa ngupload konten-konten yang sesuai dengan niche itu tadi. Dan juga bikin konten yang ngerasa orang, wah ini keren banget gitu ya. Dan mereka tuh terbantu lewat konten kita. Jadi kalau kita di step kedua ini kita mesti ngonten ya. Jadi tapi terkadang banyak orang yang bingung nih cara mulai ngonten. Tapi teman-teman santai aja, banyak banget research dan juga tips ataupun hack lah ya. Cara kita ngonten yang itu emang spesifik bisa ngebantu kita gitu. Jadi buat teman-teman sekarang mungkin masih bingung cara ngonten, coba search aja di internet ataupun di YouTube cara mulai ngonten itu banyak banget itu. Jadi teman-teman gak usah banyak alasan, wah aku nggak punya kamera yang bagus ya, aku nggak punya device yang bagus. Cukup lewat HP aja sekarang itu udah bisa gitu. Jadi jangan banyak alasan untuk di step ini di content creation. Sesimpel teman-teman masih punya device yang ala kadar tentang aku dulu juga gitu. Tapi ya dengan alat yang serba ada, kita tuh biasanya lebih survive sih gitu. Jadi kita lebih kreatif gitu dengan memanfaatkan alat yang ada gitu. Jadi step kedua teman-teman mesti content creation ya. Ketika teman-teman content creation, pastikan teman-teman tuh ngasih value. Ya, value itu ya bisa dalam bentuk edukasi atau hiburan, disesuaikan dengan niche-nya teman-teman gitu. Jadi kalau semisal teman-teman tuh jual ebook nih, cara jadi VA, contoh ya, virtual assistant ya. Kasih tips mini ya tentang di konten kita, mungkin kayak cara jawab email klien, kemudian juga tools yang kamu pakai itu biasa gimana, dan juga daily life kamu ya sebagai virtual assistant itu gimana gitu. Jadi pastikan punya bikin konten yang punya value gitu. Kenapa ini penting teman-teman? Karena orang itu beli karena mereka tuh udah ngerasain ya manfaat dari kamu duluan. Ya, jadi value itu penting banget ya. Jadi stepnya gini, value dulu baru trust ya. Abis itu trust dulu baru sales ya, baru transaksi gitu. Jadi ketika kita content creation, kita tuh sebenarnya juga ngebangun branding dan juga ngebangun trust itu. Jadi penting banget teman-teman. Oke, jadi jangan dibalik. Banyak orang di awal tuh ngeposting mesti beli ini, promo sana sini, tapi mereka tuh nggak pernah ngasih value gitu. Itu yang kadang agak kurang lah caranya gitu. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman jualan, kita kan mesti bikin ngebangun trust dulu nih sama audiens kita. Jadi itu teman-teman mesti punya konten yang ngasih value ya. Jadi stepnya tuh di nomor 2 ini adalah content creation. Yang ketiga teman-teman, bangun engagement ya. Nah yang ketiga ini sering banget diluan sama orang gitu. Jadi asal kita bikin konten, kadang abis itu dia habis ngupload, abis itu dia hilang gitu. Itu aku kurang merekomendasikan gitu. Ya namanya kita di social media, kita tuh mesti ngebangun interaksi dengan audiens kita. Setuju nggak? Setuju dong. Jangan jadi content creator hantu gitu. Abis ngepost, abis itu ya hilang gitu. Itu ya coba deh
sekarang habitnya itu diperbaiki gitu. Abis kita konten, misal ada DM yang masuk, abis itu ada orang yang ngomen, coba dibalesin satu-satu gitu. Karena kita ngebangun kedekatan dan engagement ke followers kita. Di tips nomor 3 ini kita mesti ngebangun engagement, ngebangun interaksi dengan audiens kita. Karena kita bakal ngebangun namanya itu loyalty gitu. Trust itu dibangun lewat interaksi teman-teman. Jadi sesimpel kamu itu yang ngebalas komen dengan ramah, kemudian juga dengan ya lebih enjoyable dan cheerful gitu ya, audiens ataupun followers itu bakal ngerasakan kedekatan dengan kita gitu. Jadi ketika kita punya produk, oh oke, mereka tuh lebih percaya sama kita gitu. Itu yang sebenarnya kita cari teman-teman. Jadi karena apa ya, terkadang banyak banget orang yang lupain hal yang fundamental seperti ini gitu. Jadi terkadang orang beli produk digital tuh bukan karena bagus aja tampilannya, tapi kadang ada individu kita di dalam itu gitu, ada jiwa kita dalam itu. Oh oke, mungkin si A beli produk aku, salah satu variabelnya kenapa dia beli di aku karena oh oke, Rizky ini orangnya amanah gitu, dia tuh orangnya ramah gitu, orangnya enak lah gitu ya. Jadi terkadang banyak banget variabel ketika mereka tuh ketika mereka tuh beli produk digital kita. Jadi di tips nomor 3 ini teman-teman mesti ngebangun engagement. Jadi habis setiap konten, jangan jadi content creator hantu, teman-teman mesti ngebangun interaksi ya. Bisa lewat bikin Instagram stories polling, kemudian juga ngebalesin komen ataupun DM yang masuk. Dan yang paling penting adalah itu tadi ya, kita mesti ngebangun interaksi. Oke, itu 3 pola ataupun 3 tips lah ya yang biasa aku gunain dan juga teman-teman aku di luar sana. Dan semoga teman-teman video ini bisa bermanfaat. Ingat, 3 pola ataupun tips ini penting banget buat kalian terapin ketika kalian emang itu mau masuk ke industri produk digital. Jadi ingat ya, pertama teman-teman tuh mesti punya niche content yang jelas. Kedua, teman-teman tuh mesti nge-content lah ya, content creation. Dan yang ketiga, teman-teman tuh mesti ngebangun interaksi. Dengan 3 tips ini, insya Allah produk kita bakal bisa laku lah ya. Karena di industri digital ini teman-teman, apalagi kita ngomongin produk digital, kompetitornya tuh banyak lah ya. Tapi gimana cara kita bisa beda dengan kompetitor lain itu? Dan di 3 tips tadi itu teman-teman coba bisa terapin. Ini works di aku dan coba teman-teman itu coba dicobain lah ya. Thank you.